Para sahabat, saya sudah berbicara tentang keyword dari Prabowo Subianto tentang ini ya, bukan pembangunan tapi transformasi. Nah, sekarang saya akan bicara tentang keyword dari Ganjar Pranowo. Dari bantuan sosial ke kesejahteraan sosial. Ya memang mandat konstitusi kesejahteraan sosial ya. Karena itu sebenarnya banyak juga teman-teman yang menggagas tentang negara kesejahteraan dengan demokrasi sosial. Jadi kita ini kan konstitusi ini kan ada demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi, ada demokrasi sosial. Yang memang banyak demokrasi politik, tetapi demokrasi sosial, demokrasi ekonomi itu ya pasal 33, pasal 34 itu ya. Jadi artinya negara mengambil peran besar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk juga memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin. Sebenarnya itu orientasinya untuk kesejahteraan. Misalnya apa yang pernah dilakukan oleh para gubernur termasuk Ganjar, misalnya mengopeni ya, ada 26 panti jompo misalnya, yaitu ekspresi dari kesejahteraan. Dan kita sebenarnya konstitusi tidak mengenal bantuan ya. Bantuan itu watak paternalisme atau benevolensi. Para pemimpin itu budiman, baik. Karena itu harus dianut oleh oleh rakyat. Para pemimpin pasti akan membantu rakyat, meringankan rakyat, antara lain dengan bansos. Sekarang banyak dikritik. Bansos dengan pamrih. Ya bansos memang begitu ya. Bansos itu ya suka-suka yang ngasih bantuan. Itu sama dengan kalau kita bicara desa, bantuan gitu. Dulu kami kritik. Bantuan itu ya suka-suka. Nanti yang dikasih bantuan itu ya sisanya sisa. Karena itu pada tahun 2004 lalu muncul satu konsep namanya bagian. Tidak hanya bantuan. Konsep bantuan masih ada. Tapi ada bagian ya. Jadi uang yang diterima desa itu dari sebagian dari uang yang diterima daerah. Lalu muncul alokasi dana desa. Jadi ini bantuan sosial ini luar biasa ya. Kritiknya ya ini menjadi instrumen politik, menjadi pamrih bagi yang bagi bantuan, bukan hak rakyat. Dan kritik bertubi-tubi, lalu ya rakyat akan mengkritik pada para pengkritik. Kami senang gitu ya. Pemerintah mau membagi rezeki sama rakyat kok dikritik ya. Gitu ya. Jadi artinya malah mengkritik bantuan sosial itu jadi jadi bumerang. Ganjar berpikir tentang bantuan sosial plus gitu ya, dengan pendekatan KTP Sakti gitu ya. Jadi maksud saya kami juga banyak mengkritik ya, bantuan sosial itu sebuah kebaikan yang salah dan berbuah keburukan. Itu bantuan sosial itu. Jadi artinya memang tidak mengarah pada kesejahteraan sosial. Tapi ini adalah satu pendekatan politik populisme untuk menyenangkan rakyat. Bukan memuliakan rakyat dan apalagi bukan membangun kesejahteraan sosial dan bukan pula mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara. Itu ya, transformasi dari rakyat menuju warga negara ini sudah saya bahas di video tentang Prabowo. Jadi transformasi yang paling penting adalah warga negara. Dan warga negara
itu sama dengan kesejahteraan sosial. Adil, makmur, sejahtera, itu warga negara. Dan kalau kalau bantuan sosial itu sama dengan memanipulasi rakyat. Menyenangkan rakyat tapi dengan cara memanipulasi. Ekstrimnya ini membunuh orang dengan tersenyum dan yang dibunuh berterima kasih. Itu sering saya katakan ya, bantuan sosial ini kalau ibarat orang itu masuk di sungai segini satu leher ini, itu ditolong supaya tidak tenggelam, tapi juga tidak naik. Ya, tidak tenggelam itu artinya ya tidak sampai menjadi fakir miskin gitu ya. Tapi tidak naik itu artinya tidak sejahtera juga. Artinya mereka bukan warga negara. Itu menjadi objek manipulasi. Rakyat itu menjadi objek manipulasi ini terus menerus. Ya memang senang. Ada juga banyak orang yang memandang dengan moral. Bansos itu merawat kultur minta-minta. Orang Jawa bilang krido lumai ngasto, membuat orang tambah malas. Sudah nanti dapat ini ya. Dan banyak memang. Ya, jadi ini memang harus ditransformasikan menjadi kesejahteraan sosial. Dan ini perlu dipikirkan secara serius. Itulah pentingnya nilai kesejahteraan sosial itu kan nilai ini. Nalarnya ini loh. Jadi tidak hanya dengan nalar yang dangkal. Tidak hanya dengan politik yang dangkal dengan populisme. Populisme itu memang baik tapi sementara. Bansos itu kebaikan tapi sementara. Itu salah secara nalar dan dari sisi nilai jangka panjang itu buruk. Sekali lagi bansos itu adalah kebaikan sementara yang salah dan akan mendatangkan keburukan yang abadi. Nah, sekarang kan udah lewat nih. Udah lewat pemilihan. Kalau ngeritik di saat pemilihan ya pasti akan tidak menarik. Apalagi yang mengkritik para politisi. Tidak menarik. Gitu ya. Nah sekarang saatnya ini kan pemerintahan mau terbentuk ini. Itu perlu dipikir. Bagaimana transformasi dari bantuan sosial ke kesejahteraan sosial. Ada banyak teori yang bisa kita pakai. Ini nalar ya. Kalau mengikuti teknokrat ya nalar pasti dangkal. Teknokrat itu tidak mengetahui apa yang diketahui. Dan sekaligus memberitahu yang sudah diketahui dan tidak penting untuk diketahui. Jadi bantuan sosial itu diturunkan dari pendekatan selektivisme. Target ya, diseleksi menurut kriteria. Kriteria tertentu yang nanti ukuran-ukurannya gitu. Nah, itu membuat ukuran-ukuran itu kerjaan teknokrat itu. Lalu dibuat di TKS, data terpadu. Ribut soal data dan itu tidak pernah selesai. Mau Anda apa? Ya. Mau pakai apa? Enggak akan selesai. Apalagi kalau kita melihat realitas. Yang tidak dapat pasti akan protes. Mereka akan merasa didiskriminasi. Mereka akan mengatakan, loh hidup kami dengan yang dapat BLT ya sama kok. Enggak beda-beda amat kok. Kenapa mereka dapat kami enggak? Ini namanya mengganggu proses transformasi menuju warga negara. Warga negara itu semuanya sama. Nah ini selektivisme. Nah selektivisme itu ilmu apa itu? Itu gabungan dari populisme sama ini ya. Sama neoliberal. Populis itu kan mengatakan salah satunya ya, oh ini uang kita ini kan terbatas nih, tapi harus dibagi sama rakyat, ya karena itu harus dipilih. Nah kalau neoliberalisme begini, pemerintah, Anda nggak usah ngurus yang kaya raya, yang besar-besar, nggak usah, biarkan mereka berkembang, ya, Anda ngurus yang ini aja. Yang miskin-miskin itu. Yang miskin itu disusun kriterianya.
Nah, mengapa neoliberalisme berkepentingan sama yang miskin? Ya supaya nggak ganggu yang kaya. Ya. Dan syukur-syukur bisa meningkatkan daya beli mereka. Nah, ini kan fundamentalisme pasar itu begitu. Jadi nalar homo economicus itu dipakai. Dan kaum populis sangat suka dengan cara begitu karena itu sama dengan kalau di Amerika namanya pork barrel. Gentong babi, kaleng babi, ini sebuah dana yang dikelola secara populis untuk merawat popularitas, elektabilitas di hadapan konstituen. Begitu ya. Jadi ini perpaduan, namanya populisme teknokratik. Kelihatannya itu berlawanan, tapi ya bisa bersanding. Teknokrasi itu akan menyesuaikan. Neoliberalisme juga akan menyesuaikan. Tapi intinya saya kira begitu. Dulu ada istilah probur. Orang yang kiri mengklaim ini karya saya. Orang yang kanan ini juga karya saya juga. Yang kiri mengatakan ini keberpihakan pada yang miskin. Ya. Yang kanan ya prinsipnya begini tadi. Jadi pemerintah nggak usah ganggu yang gede-gede. Yang kelas menengah, kelas atas nggak usah diganggu. Cukup yang kecil-kecil itu dibantu gitu ya. Istilah miskin itu sendiri memang fakta, melarat itu fakta. Tapi ketika dia menjadi kebijakan, maka populisme dan neoliberalisme ini yang lebih dominan. Itu bukan persoalan orang kiri, sosialisme bukan. Kalau sosialisme yang diomongkan adalah rakyat jelata terutama buruh dan tani ya, yang nggak bisa dengan model BLT, tapi ya dengan memperkuat mereka, aset akses mereka itu. Nah ini kan kalau BLT ini kan nggak mempersoalkan aset akses, karena banyak juga orang kritik ini ngasih ikan, bukan ngasih kail. Ya dua-duanya ya keliru juga, karena memang rakyat sudah nggak punya kolam. Ya, jadi kalau mau lebih sosialis ya kolamnya itu dibagi dong. Kolamnya yang dibagi. Bukan bagi ikan, bukan hanya sekedar bagi kail, tapi kolamnya sudah tidak ada. Itu pemberdayaan itu begitu. Jadi klaster 1 memberi ikan, klaster 2 itu memberi kail gitu. Tapi kolamnya di mana? Enggak ada. Ya ada kolam tapi itu dimiliki itu. Ini neoliberalisme gitu. Neoliberalisme ngomongnya kan itu. Memberi yang pertama sama kedua. Ikan sama ini. Kolamnya ya biar dikuasai yang itu ya. Dan kaum populis ya saya nggak tahu. Itu mereka tahu atau tidak ya. Itu tahu tapi dungu juga. Yang penting mereka dicintai rakyat. Ya bansos itu pasti dicintai rakyat. Pastilah. Tapi itu memanipulasi rakyat. Jadi ini sekali lagi teorinya selektivisme. Nah kalau kita bicara kesejahteraan maka teorinya universalisme. Universalisme itu ya setiap orang sama. Dengan konsep warga negara. Nggak ada istilah pendatang, nggak ada istilah keturunan, nggak ada istilah asli gitu kan. Nggak lagi mengenal gender gitu. Nggak lagi mengenal kelas, mengenal agama, suku, dan sebagainya. Sama sebagai warga negara. Sebagai pribadi yang utuh dan mulia dan memiliki kewajiban dan hak dan kewajiban sebagai pemilik negara. Jadi warga negara itu pemilik absah atas negara yang punya hak dan kewajiban yang sama atau equality before the law. Ya memang ada yang tercecer, yang fakir miskin, yang terlantar, itu memang harus diangkat supaya mereka menjadi warga negara. Gitu ya. Jadi universalisme itu begitu. Dan karena itu gagasan yang kemudian muncul antara yang disampaikan oleh dulu teman-teman Prakarsa, lalu ada Budiman Sujatmiko itu universal basic income. Nah ini penting ini. Jadi negara itu menggaji pada setiap warga negara, sekurang-kurangnya yang yang sudah punya KTP ya, digaji.
Kekuatannya berapa ya tergantung yang punya. Kalau punyanya 300 ya 300. Semuanya sama. Ini adalah warga negara. Jadi artinya kan kalau petani ini kan dianggap diades, dianggap orang lain ini. Nggak ada urusannya ini. Paling dapat subsidi pupuk ya kalau ada pupuknya. Kalau enggak ya petani berjuang sendiri. Padahal petani ini ya bekerja untuk negara juga. Jadi yang bekerja untuk negara itu tidak hanya pejabat, tidak hanya ASN. Saya pun yang di swasta ini itu juga bekerja untuk negara. Juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya. Ya lumayan lah dapat sertifikasi. Tapi saya kan tidak akan dapat pensiun. Yang dapat pensiun adalah ini para pegawai, para pejabat. Itu warisan dari Beamtenstad, negara pegawai. Jadi ini bukan negara untuk warga negara. Sehingga jalan yang ditempuh untuk katanya bikin kesejahteraan itu hanya dengan bantuan sosial. Jadi subsidi pupuk, terus BLT dan sebagainya itu masuk dalam kategori bantuan, selektivisme tadi. Tapi bukan sebagai jalan untuk membangun kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau setiap warga negara. Universal Basic Income itu bisa di ini ya. Ya dia kayak sama, Budiman Sujatmiko mengatakan itu, dibagi sama, semuanya dapat gaji. Nah yang kedua memang nanti ada solidaritas sosial. Jadi yang dibayar lebih ya bisa solidaritas sosial. Caranya bisa dihibahkan lagi sama negara, atau bisa dengan zakat, atau bisa dengan filantropi. Ya, atau sekurang-kurangnya ya zakat sama filantropi ini. Ini kan udah berkembang pesat ya di barat. Orang-orang barat biasa, orang arisan Rotary Club, orang-orang kaya jet set, arisan, ya nanti yang dapat bukan untuk dirinya sendiri, tapi ini disumbangkan. Sumbangkan pada yang, ini solidaritas sosial. Dan antara konsep tadi, kesejahteraan sosial sama solidaritas sosial, itulah yang disebut dengan republikanisme. Jadi artinya orang itu ya tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri, tapi juga ya punya sumbangsih untuk kebaikan orang lain, kesejahteraan. Jadi bisa jadi ini sebagai jalan untuk apa yang disebut oleh Prof. Sustiawan dan teman-teman di pembangunan sosial dan kesejahteraan di UGM, itu namanya welfare pluralism, keragaman kesejahteraan. Jadi bisa dari negara dengan universal basic income, dengan solidaritas sosial, bisa dalam bentuk zakat maupun filantropi, dan juga dengan corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ini sudah jalan ya, meskipun ya kita nggak tahu apa yang terjadi secara lengkap di sana. Tapi paling tidak kami juga punya pengalaman mengelola CSR itu untuk ya untuk memperkuat desa, mendorong perubahan di level desa, terutama di desa-desa di sekitar perusahaan ya, di tambang atau di hutan dan sebagainya. Jadi ini welfare pluralism itu sebagai pilihan kalau memang tidak bisa menjadi negara kesejahteraan dengan demokrasi sosial seperti yang terjadi di Eropa. Karena kalau kita belajar di Eropa ya memang nomor satu negara besi baja dulu. Negara hukum, negara besi baja, lalu kapitalisme yang ekspansif, dan kemudian adalah warga negara yang sempurna, warga negara yang aktif. 3 poin itu yang menurut teori dan pengalaman ya itu untuk negara kesejahteraan itu tadi. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa membuat negara yang besi baja, ya solusinya adalah welfare pluralism itu. Keragaman, dan itu dikonsolidasi oleh negara, atau kalau zaman sekarang ya itulah namanya governance. Jadi governance itu tidak hanya ukuran-ukuran soal transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tapi soal interaksi dan soal aksi kolektif antara negara ya, lalu swasta dan juga masyarakat. Masyarakat itu filantropi, perusahaan itu namanya ini ya tanggung jawab sosial. Negara itu social policy.
Nah, social policy-nya mulai digeser dari sekedar bantuan sosial ke universal basic income. Matur nuwun.